Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak sekalian, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali pertemukan pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang beriman kepada Allah yang merupakan rukun iman yang pertama, dan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala maka terdapat 3 cara. Yang pertama yang sudah kita bahas melalui alam sekitar. Bisa kita lihat matahari, bulan, dan semua yang ada sekitar kita itu merupakan ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, melalui Al-Quran. Al-Quran merupakan bukti bahwa adanya Allah, adanya ajaran Allah diberikan kepada kita untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melalui Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang baik yang mesti kita ketahui untuk mengenal Allah. Nah, hari ini kita masuk kepada poin ketiga, yakni kita membahas tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Silakan disiapkan, dicatat ini di buku catatannya, kemudian bisa dipahami, disimak baik-baik penjelasan berikut ini. Untuk bisa mengenal, untuk bisa mengetahui sesuatu, biasanya kita akan lihat dari namanya atau melalui namanya. Demikian juga untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memiliki nama-nama yang baik. Allah memiliki nama-nama yang indah. Allah memiliki nama-nama yang agung untuk kita kenal. Apa namanya? Namanya adalah Asmaul Husna. Jumlahnya ada 99 yang tercatat. Tapi menurut para ulama lebih daripada 99. Nah, kita sudah masuk pada poin yang pertama. Apa itu? Yakni Al-Basir, yang kedua Al-Adil, yang ketiga Al-Azim. Ini ada 3 Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama Al-Basir, yang artinya Allah Maha Melihat. Baik, kita bisa amati dan ceritakan gambar berikut ini. Nah, terdapat 2 orang anak, siswi yang sementara berada di depan kelas atau di halaman sekolah. 2 orang gadis ini sedang membicarakan perihal temannya yang ada di sana, yang dekat bendera, dengan berbisik, dikiranya tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik ataupun buruk itu Allah Subhanahu wa taala melihatnya? Allah memiliki sifat Al-Basir, yang artinya Allah Maha Melihat. Allah tentunya mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah mampu melihat apa saja, sampai hal yang sekecil apapun. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita masuk pada Al-Adil. Artinya apa? Allah Maha Melihat. Silakan diamati dan diceritakan gambar berikut ini. Nah, berbagai macam suku bangsa di antara mereka ini saling bergandengan tangan. Ini keanekaragaman suku dan budaya. Kemudian di antara semuanya ini tentunya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Maha Adilnya akan menempatkan semua manusia sama di hadapannya, sama di hadapan Allah. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunannya, hartanya, kekayaannya, jabatannya, dan Allah tidak memandang semua itu. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang yang hanya karena amalannya, karena ketakwaannya. Hanya itu sekalian, senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah memiliki Asma Al-Azim, yang artinya Allah Maha Agung. Allah Maha Agung.
Kita bisa amati dan ceritakan gambar berikut ini. Seorang anak ya yang berada di pinggiran pantai mengamati pemandangan alam ya. Di sini anak ini mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah. Dia melihat alam sekitar. Maka inilah bentuk daripada keagungan kita, memuji Allah dengan melihat alam semesta ini yang luas. Itu merupakan ciptaan Allah yang maha agung. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Manusia itu membutuhkan bantuan orang lain, sedangkan Allah sama sekali tidak membutuhkan bantuan makhluk lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Al-Azim, yang maha agung. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung yang tidak membutuhkan pertolongan makhluk, pertolongan manusia lebih-lebih. Dia yang memenuhi seluruh kebutuhan makhluknya. Nah, sekumpulan manusia ini yang banyak, manusia itu tentu membutuhkan pertolongan Allah. Senantiasa kita berdoa dan membutuhkan pertolongan orang lain. Maka manusia termasuk makhluk yang sosial. Maka manusia tidak bisa hidup sendirinya, senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Olehnya itu, sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, tentunya kita banyak-banyak ya memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami sifat-sifat Allah khususnya Al-Azim ini yang maha agung. Maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya ya, dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Demikian anak sekalian bahasa kita hari ini, semoga dipahami ya. Jadi anak sekalian, silakan diringkas 3 poin pembelajaran kita hari ini mengenal Allah melalui Asmaul Husna, yakni yang pertama Al-Basir, yang kedua Al-Adil, yang ketiga adalah Al-Azim ya. Semoga bisa dipahami anak sekalian ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.